Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah tip atau trik yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua tentunya, khususnya para pedagang ataupun yang sering buat pesanan makanan ya, entah itu makanan ringan, jajan atau yang bagaimana, yang sering menggunakan namanya blender ataupun mixer pengaduk adonan ya. Ini bagaimana caranya agar blender itu bisa awet, tidak sampai terbakar ya, tidak sampai panas, yang panasnya itu bisa membakar gulungan ini. Contohnya seperti ini mungkin karena lamanya pemakaian atau beban yang berat sehingga bisa terbakar seperti ini. Nah, untuk kali ini maka saya akan membagikan tip atau triknya agar blender itu bisa awet dan tidak mudah terbakar, dan tentunya kalau awet maka kita akan menghemat banyak uang ya, karena ketika kita memblender ataupun mengaduk adonan ataupun membuat apa ataupun buat jualan, apalagi kalau lagi rame ya, tentunya pesanan banyak ya, blender akan terus berputar, terus digunakan sampai kita lupa untuk apa ya, untuk menghentikan, artinya agar blendernya itu istirahat, karena sesuatu yang digunakan terus menerus pasti akan cepat rusak. Tentu ada tata cara pemakaian, aturan pemakaiannya. Demikian pula dengan manusia, kalau setiap hari bekerja pagi sampai sore, sore sampai malam lagi sampai pagi lagi, tentunya juga akan cepat sakit ya, pasti ada butuh istirahat ya. Begitu juga dengan alat elektronik seperti blender yang mana semua orang pasti punya ya, entah itu untuk jus, untuk masak sehari-hari ataupun untuk jualan. Lebih-lebih kini khususnya untuk para orang yang jualan, entah itu jualan es atau jualan yang lain yang membutuhkan blender ya. Kadang kita lupa sehingga blender ini panasnya sampai berlebihan, dan ketika panas pada dinamo berlebihan maka bisa memungkinkan terjadinya kebakaran ataupun gulungan ini terbakar karena lamanya pemakaian ataupun karena beban yang berat, beban yang di blender yang berat itu bisa membuat dinamo panas. Solusinya bagaimana agar blender ini bisa awet, yang mana ketika kita lupa tidak akan sampai merusak ini gulungan dinamo. Teman-teman bisa pasang ini alat kecil, kotak kecil, ini harganya pun juga cukup murah teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di tempat online ya, ini namanya termostat ya. Ini sebagai pengaman. Ada sebagian blender yang sudah dipasangi termostat dari pabriknya, ada juga yang tidak ya. Bagi teman-teman bisa dilihat blendernya sudah ada termostatnya apa belum. Kalau belum, teman-teman bisa dipasang ya, seperti ini bentuknya. Ini bervariasi ya untuk ukuran derajatnya, ada yang 95 derajat, ini 105 derajat. Saya sarankan pakai yang ukuran rendah saja, 95 derajat, sehingga ketika blender digunakan tidak agak panas sedikit, nanti akan putus sendiri. Ini fungsinya memutus arus listrik yang masuk ke blender ketika panasnya ini melebihi dari ukuran yang tertera pada termostat. Ini ukuran yang tertera 95 derajat. Ketika panas dinamo blender ini melebihi dari ukuran 95 derajat, maka termofuse akan putus
listrik tidak lagi masuk ke blender sehingga blender akan mati. Namun ketika sudah dingin, ini akan tersambung kembali dan blender bisa digunakan kembali. Sehingga dengan memasang termostat ini, blender akan aman. Bila mana kita lalai, sudah waktunya untuk istirahat blendernya, tapi karena pesanan banyak sehingga digunakan terus menerus, ataupun karena beban yang berat sehingga kesulitan atau berat untuk menghancurkan ya. Ketika berat tentunya akan cepat panas. Kalau cepat panas, bila panas sudah mencapai di titik 95 derajat, maka blender akan mati dengan sendirinya. Dan ketika dingin, maka akan bisa digunakan kembali. Seperti ini. Untuk pemasangan, ini cukup mudah. Di sini, ini yang dari listrik ya. Listrik menuju dinamo. Ya, ada kalanya yang pakai seperti ini. Yang penting salah satu dari kabel ini dan listrik ini disambung ke termostat. Nah, ini diambil seperti ini teman-teman ya. Nah, kita potong dari sini. Dipotong dari sini saja. Oke. Potong salah satu ya. Entah ini yang kanan atau yang kiri sama. Kemudian disambungkan. Ini bisa disambung terlebih dahulu ya. Bentar, karena mungkin ini kepanjangan, ini saya potong saja. Dipotong di sini. Ini disambung di sini. Kalau teman-teman punya solder, disolder. Kalau tidak punya, tidak usah pakai solder juga tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya disolder. Seperti ini. Kemudian ini dimasukkan kembali ke sini ya. Ini sebagai pengaman. Nggak mau teman-teman. Kalau tidak muat, ini bisa ya di sini saja ya. Nanti bisa pakai apa ya? Bisa diamankan dengan lem juga bisa. Penting ini dipasang terlebih dahulu. Caranya seperti ini ditempelkan, kemudian ditali pakai kabel tis. Mana kabel tisnya? Ini saya siapkan 2 buah kabel tis. Ya, ini ditempelin di sini di gulungannya. Ya, ini yang satu. Harus pelan-pelan ya, jangan sampai merusak. Bisa dipotong. Nah, ternyata seperti ini ya. Ini bisa dimasukkan ke sini seperti yang bawahnya tadi.
biar aman. Nanti yang ini disambung dengan kabel yang diputus tadi, dan bisa disolasi, bisa pakai solasi bakar atau solasi biasa. Kalau teman-teman punya solasi bakar ya gunakan solasi bakar, atau solasi ya selongsong seperti ini. Nanti disolder, kalau tidak punya cukup diikat atau diuntir-untir seperti ini. Disolder nanti bisa lebih kuat. Tinggal dibungkus pakai selongsongnya seperti ini teman-teman. Nah ini kalau dibakar nih bisa rapat sendiri. Oke, ini agar lebih aman, ini bisa teman-teman pakai solasi ya teman-teman ya, disolasi. Seperti ini biar aman. Oke, jadi pemasangannya cukup mudah, bisa langsung dicoba teman-teman. Ini saya pasang sekalian ya, saya pasang di sini. Oke, pasang misalnya ini lagi pasang saja yang seperti ini, dan yang kedua salah. Oke, bisa dilakukan seperti ini. Lanjut kita sambungkan. Ini untuk konektor dipasang, cara pasangnya diputar ke kiri. Ya, bisa dirapatkan dulu. Oke, langsung dicoba bagaimana hasilnya. Mantap ya teman-teman. Jadi itu tadi tips atau trik agar blender ini nanti bisa awet meskipun pemakaian yang lama karena lupa atau memang karena disengaja. Kalau panasnya sudah melebihi dari ukuran 95 derajat, maka blender akan mati dengan sendirinya, dan ketika dingin akan bisa nyala kembali. Ya, saya sarankan untuk ukurannya cari yang rendah. Kalau ini tadi kan ukuran 100 berapa ini, 105 derajat, jadi terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi ini sampai kebakar, ini baru putus, jadi masih duluan terbakarnya daripada putusnya ini ya. Kalau ukurannya ini di bawah seperti 95, maka tidak sampai terbakar, listrik sudah putus dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.